Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan rahmat dan karunia untuk kita semua, sehingga di subuh hari ini penuh dengan keberkahan. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk sama-sama mengkaji ilmu. Insya Allah penuh dengan pahala dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Serambi Islami, hari ini sangat luar biasa. Di subuh yang penuh berkah ini, subhanallah, ya ternyata sekian banyak orang yang sama-sama antusias untuk belajar. Seperti hari ini, saya sapa dulu nih jamaah-jamaah yang sudah hadir di sini. Di antaranya yang pertama dari rombongan Majelis Taklim Baitur Rahim, pimpinan Ibu Junarsi, Kecamatan Jayanti, Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Sehat ya. Mukanya semuanya 17 tahun semua. Cakep-cakep Bu. Iya. Dan untuk yang berikutnya, ini ada di kita semua dari Pondok Pesantren Papan Raudatul Jannah, pimpinan Ustadz Kemal Jatiasi Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini generasi penerus bangsa nih harus semangat ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa berakhlakul karimah semua. Nih. Dan pemirsa Serambi Islami, di sini juga ada narasumber kita yang sama-sama nanti akan memberikan kajiannya untuk semua. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita siapkan Al-Quran kita siapkan catatan kita yang lalu, sama-sama untuk kita kajian hari ini. Dan sebelumnya, mari kita dengarkan pembacaan Asyul Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Mahfuzul Khuluki, Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 17 sampai dengan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat tawbatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Dan subhanallah tadi kita sudah mendengarkan semua pembacaannya. Dan sekarang saya akan bacakan artinya, yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 17. Yang pertama adalah, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat, tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan ayat 18, dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang.
dan tidak pula diterima tobatnya dari orang-orang yang meninggal sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Astagfirullahaladzim. Nah, di sini alhamdulillah sudah hadir narasumber kita yang langsung saja. Ini beliau adalah guru kita semua, Ayahanda Kolonel Sus Dr. Haji Muhammad Kemal Shah MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Komandan? Alhamdulillah. Dikira mau ngasih bolpen. Oh, bolpen. Ya, alhamdulillah pagi subuh hari ini subhanallah ya. Ya. Kita mendengar lantunan ayat surat Quran saja sudah bergetar hati kita. Ya. Apalagi tema kita nih subuh ini sangat menarik sekali yaitu hakikat taubat. Nah, ini perlu ditanya lagi nih lebih mendetail nih mengenai kaitan dengan tema dengan Al-Quran yang dibacakan tadi. Pak Kemal silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari yang sejuk memberikan kesejukan pula pada hati kita sekalian. Amin, amin. Baik yang di studio maupun segenap yang ada di seluruh tanah air tercinta, dan mulai Sabang sampai dengan Merauke. Tentunya bagi mereka yang melihat mendengar kita sekalian, menyimak apa yang insya Allah akan terungkap dan tersingkap dalam kesempatan ini. Termasuk mungkin ada sebagian juga yang belum terbangun. Harapannya insya Allah dengan adanya tausiah, dengan adanya kalimat demi kalimat yang keluar dari ayat suci Al-Quran yang dibacakan, maupun bagaimana kita coba membahas ya tentang tema kita hakikat taubat. Mudah-mudahan insya Allah mereka semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah. Yang tertidur jadi terbangun, yang sakit insya Allah langsung diberi sehat. Amin, ya. amin. Yang kekurangan materi Allah cukupkan, cukup bermakna berkah tentunya ya. Dan demikian juga yang punya kesal, gelisah, gundah, gulana, kalau orang bilang bete, insya Allah di pagi hari ini semuanya dilapangkan dadanya, diceriakan, digembirakan. Ya. Amin ya Allah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan itu semua, tidak lepas kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal ungkapan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hakikat taubat. Jadi kalau bicara tentang taubat, artinya berbicara tentang perbuatan salah yang dilakukan oleh manusia. Intinya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini dalam keadaan suci. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Tapi ketika ruh menyatu dengan jasad, maka jasad punya keinginan, didorong dengan nafsu yang Allah berikan. Allah teteskan pada setiap manusia itu. Banyak hal dari kebutuhan meningkat pada keinginan. Kalau hanya sekedar makan saja, sebatas bagaimana perut lapar mengisi jadi tidak lapar, itu sebatas kebutuhan. Betul. Ya. Kebutuhan makan terkait dengan makanan pokok sederhana sekali. Tapi kalau sudah bicara keinginan, tempe nggak cukup. Betul. Ya. Kurang. Tahu nggak cukup. Kurang. Gitu ya. Itu. Ya sudah, saya mah kalau makan sederhana, yang penting ada nasi. Disiram sama gulai. Di atasnya ada telur dadar. Di samping kanan kiri ada rendang. Gitu tambah kerupuk. Tambah kerupuk gitu. Gitu. Dan lain sebagainya. Akhirnya banyak sekali. Betul. Nah, keinginan-keinginan inilah yang justru tidak bisa membendung diri gitu. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian, kesucian dari bagaimana Allah hakikat menciptakan manusia ke muka bumi ini. Betul. Akhirnya apa? Dari keinginan demi keinginan, yang satu, yang lainnya, dari mata melihat, telinga mendengar, ya kontak komunikasi, interaksi sosial semua, melihat kok dia lebih dariku, lebih semuanya. Akhirnya banyak hal yang dia lakukan. Dia keluar dari batas kemampuan untuk melakukan sebuah tindakan, bukan bicara citra dan prestasi, tapi dia melakukan kesalahan-kesalahan demi kesalahan. Akhirnya dosa demi dosa, ya. Yang asik kan yang ditatap, yang kita miliki di rumah, ya.
Ya, tapi lama-lama bosan katanya. Ya, ibu-ibu enggak ya, insya Allah ibu-ibu enggak bosan, insya Allah ya, sama ya. Jadi sudah lama ya, enggak bosan sama dengan saya, gitu sama, tidak bosan. Kalau keluar maksudnya gitu. Ya, jadi kembali tatapan mata ini bisa membawa diri seseorang melakukan berbagai kesalahan. Pendengaran, banyak orang terjerumus pada kemaksiatan. Karena kaki terarah dari sudut pandang mata dan pendengaran. Telinga atau tangan berbuat sesuatu menyalahi aturan. Karena apa? Karena kembali lapar mata, lapar telinga, jadi lapar hatinya. Sesuatu hal yang buruk terjadilah pada dirinya. Maka bertumpuklah dari waktu ke waktu adalah dosa. Ya, orang ingin dihargai, ya maaf. Tapi kadang-kala tidak ingin menghargai orang lain. Muncul itu apa? Amarah dalam diri. Mungkin kalau bicara kepada atasan dia tidak bisa berbuat banyak, tapi kesal di dalam hati itu sudah merupakan dosa. Ya, pikiran-pikiran buruk itu merupakan dosa. Kalau dari sudut pandang mereka-mereka yang juhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bukan sekedar bagaimana menyakiti orang dengan perbuatan tangannya, bagaimana mencuri, mengambil hak orang lain. Bukan itu saja. Itu sudah jelas, nyata-nyata dari perbuatan. Hati pun bisa berbuat salah. Jangankan kita berbicara orang lain. Ketika berbicara kita beribadah saja, menurut Imam Al-Ghazali, kita beribadah, kita merasa paling, wah, itu sudah sebuah kesalahan, kekeliruan. Ya. Jadi riya terhadap diri sendiri. Nah, itu ya. Baik, sekarang kita bertanya, apa itu sesungguhnya dikatakan dengan taubat itu? Dari sisi atau bahasa, taubat itu adalah tanzihul qalbi anil dzunub. Jadi membersihkan hati dari perbuatan salah atau perbuatan dosa. Ya, kalau seseorang melakukan kesalahan, kemudian dia sadar, kemudian dia bertobat ya pada Allah, minimal ungkapan yang keluar adalah astagfirullahaladzim, dia sesungguhnya sudah bertobat. Ya, nah cuman nanti di situ ada kriteria, di situ ada persyaratan-persyaratan. Nah inilah yang membuat secara umum bahwa tobat itu ternyata susah begitu, gitu ya. Makanya tadi dikatakan di dalam surat An-Nisa itu mungkin kita coba untuk mengambil intinya saja. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Gitu. Jadi taubat seseorang itu dari perbuatan salah dan dosa yang memang karena tidak diketahuinya. Nah, persoalan sekarang itu kita melakukan kesalahan, kita sudah tahu, tapi kita lakukan. Nah, itu. Diulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Nah, tolong kita catat baik-baik. Ini kadang-kala divonis oleh sebagian dari kita, ini orang nggak akan diterima. Ini orang tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pula tidak boleh seperti itu. Karena ada dilanjutkan ayat ini, masih di dalam satu ayat ini, satu ayat. Apa? Allah menyatakan summa yatubuna min qarib, katanya. Ya. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan karena ketidaktahuan, kemudian dia bertobat dari kesalahan itu secepatnya, gharib atau qorib di sini dekat. Jadi begitu melakukan kesalahan cepat dia bertobat. Bersegera dengan kesalahan. Ya, ternyata memang kita melakukan lagi. Tapi pada klimaksnya ternyata kita sadar bahwa satu ketika kita tidak akan hidup untuk selamanya. Pasti satu waktu kita akan meninggal dunia. Kullu nafsin zaiqatul maut. Dia sadar, ya Allah, jangan sampai ketika kita wafat, baru ketika ruh sudah siap keluar dari diri ini, kita tobat. Percuma tobat di situ. Ini di sini di ayat selanjutnya atau di masih di surat ini Allah berfirman. Ya, di antaranya seperti Fir'aun. Fir'aun sudah tenggelam, baru dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, dia bertobat dari berbagai kesalahan. Nah, itu tidak diterima. Makanya di ayat ini Allah menyatakan ada di sini idza hadara ahadahumul maut, katanya. Ya.
Ya, kalau orang-orang yang pas saat menjelang meninggal dia bertobat di sana, nggak akan bisa, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi kepada segenap saudara-saudaraku dimanapun saja berada ya, termasuk kita sekalian, kalau ternyata memang kita melaksanakan kegiatan dosa karena kita memang sudah mengetahuinya, catat secepatnya bertobat. Insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Jangan sampai kedatangan tamu malaikat Israel mencabut nyawa baru tobat, dari situ enggak gitu ya. Gitu. Dikatakan lagi di sini walalladzina yamutuna wahum kuffar, atau seseorang itu yang dia datang kematian dalam keadaan kekafiran. Betul. Dia kafir, nggak bisa. Jelas dia tidak akan diterima apapun ceritanya. Makanya ketika di alam akhirat itu nanti ada dikatakan doanya orang-orang yang ingkar itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena memang kata mereka minta, ya Allah, aku mohon angkatlah aku dari nerakamu ini, masukkan ke dalam surga. Udah nggak bisa, enggak. Karena memang ketika hidup di muka bumi dia penuh dengan keingkaran, maka sekaranglah ini balasannya apa? Neraka lah. Gitu, ya. Jadi di ayat ini harus selektif, hati-hati dalam kita memberikan statement. Jadi ayat yang ke-17 itu memang betul. Jadi tidak pantas taubat ya, diterima gitu bahasanya dari orang-orang yang melakukan dosa karena dia sudah tahu itu dosa tapi dia lakukan. Nah, di ayat ke-18-nya ini sebetulnya kalimat Allah begitu kasih sayang kepada kita sekalian. Jadi kalau engkau sudah berbuat memang karena kamu sudah tahu, jangan sampai kedatangan kematian kepadamu. Makanya selekasnya lah engkau bertobat. Insya Allah, walaupun engkau melakukan kegiatan dosa karena engkau tahu, tobatlah secepatnya, jangan kau ulangi lagi. Insya Allah diterima tobat itu. Ini lihat ayat yang selanjutnya harus dicatat. Tapi jangan begini, kalau demikian di ayat selanjutnya ini bisa tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melakukan kesalahan karena memang kita sudah tahu ini salah, kita lakukan, jangan seperti itu. Karena kematian datang kita tidak pernah tahu kapan dia menghampiri kita sekalian. Ya, itu. Baik, mungkin itu gambaran sekilas. Pak Ustaz, tadi kita bahas tentang hakikat taubat ya. Mungkin manusia juga kan kadang, mohon maaf ya, dilahirkan di dunia kan sebenarnya Allah ciptakan untuk ibadah. Ya, artinya ibadah berarti kan kebaikan-kebaikan yang insya Allah jadi ladang pahala. Nah, nanti apakah memang di dunia ini, mohon maaf, ladang amal kita ketika manusia khilaf, salah dan dosa menumpuk, ketika amal perbuatan kita tidak seimbang, apakah memang, mohon maaf, terjerumus ke neraka, atau mungkin Allah kasih sayangnya lagi sehingga tobat terima dan masuk surga. Tapi nanti dibahasnya. Nah, juga jamaah yang ada di sini juga pemirsa Seram Islami. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami di Seram Islami. TVRI, kami kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah kembali lagi di sini. Nah, pemirsa Seram Islami, pembahasan kita ini mulai sudah masuk ke tema yang lebih mendalam lagi, hakikat taubat. Nah, tadi Pak Ustadz mengenai ketika manusia dilahirkan ke dunia ini kan perintahnya adalah untuk ibadah. Nah, ketika manusia misalkan terjerumus atau mungkin terjatuh ke dalam khilaf, dosa dan sebagainya yang menumpuk, apakah memang benar ketika sudah dosa besar apapun, ketika kita terima taubat pasti akan diterima sama Allah? Ya, dari apa yang tadi kita dapatkan, ya tentunya tidak hanya sekedar surat An-Nisa, ya. Kita coba sekarang kita baca tentunya terkait dengan taubat, ya. Ini kita minta surat Al-Maidah tentunya, ya, ayat ke-39. Ini kita minta dari santri lah yang membaca, tadi kan Qori, ya. Qori. Ya. Dari santri Surya lah untuk baca. Ayo. Ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Nah, masyarakat dan segenap para pemirsa, ini di dalam surat ini Al-Maidah ayat 39 ini, di mana Allah berfirman, "Faman taba min ba'di zulmihi." Jadi barang siapa, tentunya orang yang bertobat ya setelah dia berbuat kezaliman. Nah, ini kan kezaliman ya, kezaliman. Di sini wa aslaha fa inallaha yatubu alaih, dan tentunya dia juga mengikuti dengan kebaikan ya, sesuai dengan tadi dia mengikuti dengan kebaikan, artinya keburukan itu sudah dia tinggalkan, dia lakukan kebaikan selanjutnya. Ini terkait dengan surat An-Nisa tadi ya, gitu. Maka Allah akan mengampuni dosa. Allah mengampuni, Allah memaafkan dosa dan kesalahan itu. Ya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah itu, ya, gitu. Jadi pertanyaan sekarang, kalau tadi kita berbicara bahwa dari sudut pandang bahasa, taubat itu adalah bagaimana membersihkan hati dari perbuatan dosa atau salah, gitu ya. Tapi jumhur ulama menyatakan bahwa taubat itu adalah melakukan recovery diri dari kekotoran, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, gitu ya, gitu. Baik perbuatan terhadap Allah, terhadap manusia, terhadap diri sendiri, bahkan terhadap alam semesta, semua, gitu. Ataupun dia tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa. Jadi taubat itu tidak mutlak, tidak melulu harus karena berbuat salah dan dosa. Itu. Nabi besar Muhammad SAW dalam satu hari satu malam tidak kurang dari 100 kali beristighfar beliau. Gitu ya. Mi'ah marrah dalam sehari semalam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apakah Nabi Muhammad SAW melakukan dosa? Tidak. Betul. Beliau sudah dimaksum dari dosa. Artinya apa? Kalau toh berbuat kesalahan sudah otomatis diampuni oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Bersih, suci, bersih hatinya, bersih pikirnya, bersih panca inderanya, dan bersih perbuatannya. Betapa indah, itulah keindahan, itulah cahaya alam semesta ini beliau ini. Pantas wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Pantas kalau beliau itu menjadi rahmat bagi segenap alam. Kenapa? Karena begitu bersihnya diri dia, gitu ya. Jadi sekali lagi, tidak melulu bertobat itu karena melakukan kesalahan. Ya, orang-orang yang penuh kesucian terus bertobat, ya. Kemudian dosa itu ada yang sekarang dikerjakan, sekarang kita tobat. Ada juga dosa yang masa lalu yang kita lupakan. Jadi setiap kali kita bertobat itu ada kaitannya dengan dosa masa lalu. Gitu. Ya, ada yang mungkin kita sudah lupa betul. Itu, ya. Oleh karena itu mungkin untuk menambah ya kekuatan kaitan dengan kita membahas tentang tobat ini, alangkah baiknya dibaca surat Hud ya, ayat 3 nih ya. Ya, santri Yudi nggak apa-apa ini yang membaca insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير صدق الله العظيم.
Nah, ya di sini bahwa setiap orang-orang yang melakukan taubat dari berbagai kesalahan itu bukan sekedar diampuni dosanya, bukan sekedar diampuni dosanya, tapi Allah juga akan memberikan kenikmatan, ya. Dan ada hal kebaikan yang diberikan, apakah dirinya berbuat baik ataupun segala hal yang datang pada dirinya adalah baik. Nah, ini jadi betapa luar biasa yang ketika kita berbicara tentang taubat ini. Jadi tidak mutlak orang itu bertobat dari kesalahan, tapi dia melakukan tindakan permohonan ampun pada Allah, padahal dia tidak melakukan kesalahan, ya Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan sekaligus apa? Sekaligus kebaikan-kebaikan yang akan datang kepada dirinya, ataupun dirinya akan berbuat kebaikan, feedbacknya, maka kebaikan pula yang akan tiba kepada dirinya. Ya. Artinya ketika kita mau salah ataupun nggak ada salah, tidak ada masalah ketika kita tobat ya. Mau amal-amal seperti yang Rasulullah lakukan setiap hari 100 kali gitu. Dan ternyata tadi kata Pak Ustadz bilang, efeknya nggak cuma ke kita, lingkungan juga termasuk ya berkahnya. Betul. Ya. Nah ini mungkin yang perlu untuk kita seluruhnya pemirsa dimanapun berada, berbicara tentang taubat, ya, berbicara tentang taubat. Cuman sekarang menjadikan pertanyaan, kira-kira kalau berbicara apa itu taubat, sudah sekarang dengan cara apa kita bertobat? Nah, ini kan kita harus bertanya nih. Tekniknya. Dengan cara apa ini kita bertobat, ya? Gitu. Kalau tadi kita tanya, kenapa kita harus bertobat? Kita kasih jawaban tadi. Betul. Ya, jawabannya sudah jelas bahwa karena berbuat kesalahan ataupun tidak berbuat kesalahan, tetap kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ada seseorang ini mohon ampun kepada Allah itu, tobat didasari oleh 3 hal. Yang pertama terkait dengan bahwa sadar dirinya ini banyak melakukan kesalahan dan kesalahan itu adalah sesuatu yang buruk, begitu ya. Yang keduanya menyadari bahwa dirinya itu penuh dengan kelemahan. Jadi bahasa kita begini, kalau saya lemah artinya berpotensi untuk celaka. Berpotensi untuk ada yang membuat kita celaka. Sedangkan Allah sudah menciptakan bukan sekedar manusia, tapi syaitan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lemah, dia lihat kita tidak lihat dia, jadi berpotensi untuk dibuat celaka oleh setan. Apa? Salah satunya diarahkan kita untuk berbuat dosa. Sadar itu, ya gitu. Makanya terus kita berbicara ini, ya gitu. Berarti pentingnya ada satu benteng buat kita ya, Bapak Ibu semua juga adik-adik sini, bagaimana supaya diri kita terjaga atau terhindar dari perbuatan dosa. Nanti akan kita bahas, Pak Ustadz. Dan juga pemirsa, nanti ada pembahasan lagi, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami di Seram Islami. Alhamdulillah kita sudah kembali lagi di Seram Islami. Nah, pemirsa juga jamaah yang di sini ya, pasti dari tadi pengen nanya nih, pembahasan sudah sedikit detailnya. Sekarang giliran adik-adik juga ibu-ibu yang ada di sini untuk bertanya. Saya oper dulu sebelah kanan saya dulu ya. Siapa yang mau tanya? Wah, iya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sakinah dari Majelis Tarim Baitur Rahim Jayanti. Saya mau bertanya Pak Ustadz, jika kita melakukan kesalahan yang besar, apakah kita harus bertobat dengan husnul khotimah atau dengan 5 waktu? Oke, ya. Terima kasih Bu ya. Nah, ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustadz nih pertanyaannya bagus ya. Jadi ketika kita sudah melakukan kesalahan besar,
Apakah kita perlu dengan tobat atau salat tobat, atau kita dengan sholat 5 waktu? Karena setiap hari kita sholat ya 5 waktu pasti ada bacaan istighfar ya habis salat. Nah, Ya. gimana? Itu berarti cara-caranya berarti. Iya, itu sudah masuk pertanyaan Ibu ini relevan dengan bahasan kita saat ini ya, di betul. segmen ini. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 70 ini, gitu. Tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ini di dalam surat At-Tahrim sekali lagi ayat 8 itu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya, taubat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu benci terhadap apa yang kita lakukan, ya. Kemudian kita melaksanakan taubat itu sendiri dan kita tidak kembali lagi ke sana. Ya, itu dikatakan dengan taubatan nasuha. Benci sebenci-bencinya, kemudian kita laksanakan taubatnya. Nah, nanti apa nih taubatnya ini? Nah, kita kan di segmen ini kita bahas, kan gitu ya. Betul. Kemudian kita tidak kembali, sama sekali kita tidak kembali lagi ke sana. Ya, ini taubatan nasuha. Jadi ada indikator yang harus dipenuhi itu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja Betul. yang kira-kira semua ini dikategorikan sebagai alat tobat, bahasanya gitu, alat tobat ya gitu ya. Maaf, bukan lonceng alat tobat, ya, bukan beduk alat tobat, bukan gitu. Alat tobat yang dimaksud adalah bagaimana lisan ketika bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lisan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bertasbih juga masuk ke dalam kategori taubat? Nah, sekarang dari ibu-ibu belum baca Quran. Baca dulu untuk dalil ini ya. Silakan. Ini kita harapkan surat An-Nasr ya ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Allah. innahu kana tawwaba. Allah. Sadaqallahul azim. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini perintah ya, maka bertasbihlah ya. Kemudian bihamdi rabbika ya, dengan memuji Tuhanmu ya, wastaghfir dan beristighfarlah ya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Menerima taubat. Maha penerima taubat. Taubat gitu. Siapa? Ya hamba-hamba yang bertobat tentunya ya gitu. Jadi kalau dikatakan apa nih kira-kira perilakunya yang harus kita lakukan terkait dengan taubat itu, atau apa alat utamanya? Tasbih itu adalah termasuk sarana kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sini dikatakan fasabbih, betul fasabbih. Tapi kan memuji Allah bukan sekedar alhamdulillah saja. Menyebut nama Allah itu bukan sekedar hanya Allahu Akbar saja. Ada la ilaha illallah dan lain sebagainya ya tentunya. Jadi Asmaul Husna termasuk di dalamnya. Ketika kita mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah masuk ke dalam kategori Allah akan melunturkan, mengkikis
apa yang dikatakan penyakit. Itu kan dosa itu penyakit tuh. Penyakit. Penyakit Karat-karat lahir seperti karat. maupun batin seperti karat-karat tadi itu. Jadi setiap satu kalimat Allah kita katakan dikikis itu. Dikikis dosa dan kesalahan. Nah, seiring dengan dosa dan kesalahan yang dikikis itu penyakit lahir maupun batin dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkait dengan tasbih, terkait dengan tahlil, terkait dengan tahmid, terkait dengan takbir, ini seluruhnya bukan sekedar menghapus dosa dan kesalahan gitu, tapi hakikatnya membersihkan penyakit lahir maupun batin. Dikikis. Jadi seiring dengan terkikisnya dosa, maka terkikis pula lah penyakit yang ada pada diri seseorang. Kepada segenap para pemirsa dimanapun berada, termasuk semua yang ada di studio ini, kami tidak berbicara kepada membenturkan bagaimana prinsip antara dunia kedokteran dengan berbicara kepada bahasa berzikir yang karenanya Allah sehatkan. Sekali lagi, berzikir karenanya Allah sehatkan. Dari secara medis, dari sisi ilmu, ya ada. Tapi ada sebagian, dia tidak lari ke sana, tapi sebagiannya cukup dengan berzikir, bersolawat, ternyata Allah sehatkan. Ya, walaupun ada sebagian menyatakan itu kan 1.000.000 katanya. Nah, kenapa kita tidak bisa dengan yang satu dari 1 juta itu? Kan kita bisa seluruhnya. Ya, baik. Semakin seseorang banyak berbuat dosa dan kesalahan, maka semakin melekatlah dalam diri itu persoalan. Persoalan, terutama persoalan hati. Dari hati mempengaruhi pikir, dari pikir mempengaruhi tubuhnya. Maka disitulah nilai-nilai kesehatan akan terganggu gitu ya. Nah, ketika seseorang semakin sering banyak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dengan diantaranya dengan bertasbih, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bersih, semakin tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hatinya itu akan tenang, tentram. Ini juga tidak resah gelisah akhirnya. Tubuh pun akan menyesuaikan dengan ketenangan. Ya, kan indah rasanya. Nah, betul lah Pak Ustaz tadi ya. Berarti kita memang makna dari salah satu taubat itu adalah membersihkan hati kita. Nah, dulu saya pernah mendengar ada satu dosa besar yang kalau kita lakukan tidak diterima taubatnya, yaitu adalah syirik atau musyrik. Ya, nah, syirik. Betul. Betul seperti itu ya? Ya. Jadi yang dimaksud dengan syirik ya sebagaimana yang Allah firmankan itu bahwa syirik itu sampai dengan wafatnya. Sampai wafatnya. Jadi ketika wafat syirik ataupun dia ingkar atau kafir yang tadi di dalam surat An-Nisa juga ada, itu tidak diterima taubatnya. Tapi bagi mereka yang sekarang syirik mendengar tausiah ini, mendengarkan kajian-kajian di pagi hari ini, maka dia bertaubat, akhirnya dia beriman pada Allah, dia tinggalkan kesyirikan, dia tauhid betul-betul pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang ada pada dirinya hanya la ilaha illallah, terus sampai meninggal dia ampuni dosa dan kesalahan. Jadi yang tidak diterima itu bagi mereka-mereka yang syirik sampai dengan wafatnya. Ya. Betul. Apakah mohon maaf ini, apakah kita tidak termasuk syirik? Kan syirik itu ada asghar, ada juga syirik akbar. Kalau syirik akbar, syirik secara keseluruhan, totalitas dalam diri kita. Tapi syirik asghar, Allahu Akbar, azan nih ceritanya. Ada telepon, aku datang sekarang ya, ini aku mau bayar hutang. Nggak besar hutangnya, cuma 100 juta. Gitu. Ya tunggu. Ya, apa? Kita kadang-kala boro-boro mikirin yang azan, tunggu. Bolak-balik depan belakang mah belum datang juga ini yang bawa yang mau bayar utang gitu ya gitu. Atau ada janjian sesuatu atau mungkin ada rapat, mohon maaf ini. Ada rapat. Ini terasa pada rapat biasa-biasa saja. Berhenti sholat dulu 5 menit, bisa sambung lagi. Tapi ternyata kita tidak. Sholat itu biar di belakang. Bahkan kadang-kala sampai dengan batas akhir, bahkan sampai dengan lebih, dan dia tidak kerjakan sholat itu semua. Mohon maaf ini, artinya bagi mereka yang melakukan, mudah-mudahan jadi nasihat. Bagi yang tidak, sudah bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh. Apa itu bukan syirik? Itu syirik asghar namanya. Itu ya. Baiklah, terus kita diberi sakit,
Kita tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa tidak, baca Quran tidak, sholat tidak, tapi kita lebih lari percayanya pada dokter. Pada dokter juga sama akan meninggal dunia, gitu kan ya, semuanya. Ya. Nah, kita beribadah tapi kita ikhtiar kepada dokter, bagus itu tentunya ya, ikhtiarnya sesuai dengan profesionalisme kerja. Dokter punya ilmu di sana, ilmu medisnya ya. Saya pikir itu tuh. Wah, itu jawabannya bagus sekali ya. Artinya tetap kita harus ikhtiarnya juga, doanya ya juga, amal-amalan yang harus kita lakukan terutama adalah zikrullah, yaitu zikir kepada Allah. Dan pemirsa Serambi Islami, nanti kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami. TVRI, kami kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah kembali lagi di sini. Nah, Ustaz ini luar biasa ya. Sudah mulai pagi hari orang beraktivitas. Nah, ada perlunya nggak sih ketika kita sholat subuh, baca Al-Quran dan berzikir atau beristighfar dulu? Semoga mendapatkan keberkahan ampunan Allah di hari itu. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang sholat, di situ kan sholat, baca Quran, zikir. Nah. Jadi ini alat lagi lah gitu. Maaf, jangan dikatakan ini alat, makna alat-alat yang dikecilkan, tidak. Maksudnya menggunakan apa ini kita untuk bisa mohon ampun pada Allah gitu ya. Itu. Jadi ini adalah untuk sarana kita untuk memohon ampun pada Allah. Ya, bukan bicara lisannya. Kalau lisannya sudah jelas kita pakai lisan, tapi kadang-kala tidak lisan juga hati kita. Menangis, menjerit dalam hati, kita mohon ampun pada Allah itu. Nah, ini bagian yang ada di tubuh. Tapi yang dimaksud perilaku apa yang harus kita lakukan? Ya, dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita sekalian. Di antaranya sholat 5 waktu. Dari sholat ke sholat itu, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, kafarat dzunub itu. Ya Allah mengampuni dosa, itu menjadikan kifaratnya dari dosa dan kesalahan. Kalau kita mengerjakan sholat dengan baik dan benar, dari sholat yang 5 waktu itu, insya Allah dosa kita ketika malam hari setelah sholat isya, subuh kita mengerjakan tadi, insya Allah hapus dosa dan kesalahan. Ya, walaupun di situ sebetulnya kita nggak ngomong, ya Allah ampuni, enggak. Tapi kan di dalam sholat ada, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu anni. Ya, itu. Ya, wa'afu anni. Insya Allah Allah ampuni dosa dan kesalahan kita sekalian. Ya, insya Allah. Sholat itu. Jadi sholat itu sebagai sarana kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya segenap para pemirsa dimanapun berada, jika kemarin kita lupakan sholat, jika kemarin kita sepelekan sholat, sekarang saatnya kita coba bebenah diri untuk mau mengerjakan sholat yang tidak seberapa lama. Yang lama apa? Yang lama itu kadang-kala lupanya. Sibuknya ya, ngerjakannya cuma sebentar. Betul nggak kira-kira? Iya, gitu ya. Apakah sholat itu saja? Tidak. Itu sholat wajib 5 waktu. Sholat sunnah juga sama. Ya, atas ampunan Allah turun kepada seorang hamba yang mengerjakan sholat sunnah. Seperti tadi ada pertanyaan, kira-kira kalau kita melaksanakan sholat dosa besar, apakah kita harus sholat tasbih? Ya, kepada segenap pemirsa dimanapun berada, bagi mereka-mereka yang memang suka mengerjakan ini, kerjakanlah. Bermunajat pada Allah, ya Allah, terima ini bagian daripada taubatku ya Allah. Ya, jangan ada kata-kata itu dari mana? Jangan. Justru saya pernah, ini sebuah pengalaman. Saya agak kebingungan dulu ketika saya masih SMP mau ke SMA lah ketika itu, ya. Kami di satu masjid selesai kami melaksanakan sholat maghrib, ini ada yang sholat lagi. Ini bapak-bapak tentunya ya, kami lihat terus sholat. Kemudian setelah sholat isya sholat, itu kurang lebih kami ada berdialog ketika itu masih SMA. Yang ini, kalau yang satu lagi SMP mau ke SMA saya waktu itu. Ini masih di pesantren saya juga.
ketika itu saya lihat ini sholatnya, kami ada dialog seperti remaja masjid itu. Kajian. Ya, kajian di sana, itu kurang lebih mungkin berbicara sampai dengan sekitar jam 9, hampir jam setengah 10 lah. Ini orang di pojok sana tuh sholat lagi, dan enak. Jadi kan ada sholat yang nggak enak, ada sholat yang enak kelihatan oleh kita itu. Enak, sholatnya tuh enak, jadi menikmati sekali dia, sedap, asik. Ya saya penasaran kan, ini bertanya, sholat apa kira-kira seperti itu. Ternyata dijawab oleh dirinya, intinya begini, Adek mau mendapatkan jawaban, ya, atau adek ingin mencoba menyerang, itu jawaban pertanyaannya, gitu kan gitu. Kemudian yang ketiga dia tanya, adek mau coba untuk memutus rahmat, atau adek ingin belajar mendapatkan anugerah ini. Bayangkan, itu pertanyaan yang luar biasa itu. Jadi yang pertama mau nyerang saya atau mendapatkan ilmu, intinya seperti itu. Yang keduanya ditanyakan oleh yang bersangkutan itu, ini adek itu memutus rahmat saya dengan Allah lagi asik-asikan, atau adek ingin mengikuti saya seperti ini, ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Saya coba, itulah yang menjadikan bahan perenungan saya, di mana selama ini kita berdakwah gitu. Jadi tidak bisa mengecilkan seseorang. Mungkin aku belum mendapatkan dalilnya. Kalau toh saya dapatkan dalilnya, aku hanya memilih sahih dan tidak sahih, saya bilang. Tapi ketika dia melaksanakan kegiatan itu, ya Allah, bicara 2 rakaatnya sama, benar. Tapi mungkin di situ ada niat yang berbeda mungkin. Yang saya belum tahu. Ketika ditanya, Bapak kan sholatnya banyak nih. Kalau dihitung mungkin itu puluhan. Bahkan mungkin bisa 100 rakaat, saya bilang. Senyum dia. Dek, rahmat Allah itu ada yang langsung turun dikasih, ada yang kita harus cari gitu. Dimulai dia memberikan ilmu gitu. Nah, sebagian orang memang menyatakan A dan B, tapi saya rasakan betapa nikmatnya sholat mutlak yang dia kerjakan. Sholat mutlak gitu. Ya. Jadi mungkin para pemirsa sekalipun di mana berada pernah pergi umrah atau haji, itu di Hijr Ismail itu sholatnya sholat mutlak 2 rakaat. Bisa 4 rakaat, bisa berapa saja ya di sana. Rupanya dia kerjakan itu. Sebagian menyatakan itu hanya di Hijr Ismail katanya, tapi dimanapun bisa. Karena seluruhnya bumi Allah. Semuanya adalah tempat sujud yang Allah berikan kepada kita. Amin. Ya. Saya pikir itu. Nah, Pak Ustadz nih, kebetulan juga ada mau tanya lagi dari sini, adik-adik. Ustadz, ya silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustadz, tadi Ustadz jelaskan mengenai ketika kita melaksanakan maksiat, berdosa, segera untuk bertobat. Yaitu bullah qarib, di situ ada itu min qarib. Lalu bagaimana ketika orang berdosa, lalu dia mohon ampun kepada Allah, besoknya dosa lagi, besoknya minta ampun lagi, lalu ada perasaan begini, hari ini juga maksiat, besok atau sore tobat, ampun Allah ampuni lagi begitu. Apakah orang begini ini tobatnya terus tobat, dosa lagi, tobatnya diampuni? Itu pertama. Lalu yang kedua, mengenai kehidupan kita di masyarakat begitu. Karena syarat tobat ada 3. Pertama, ketika hakullah, hak manusia dengan Allah ada 3. Meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesali dosa, berkeinginan kuat, tidak mengulangi lagi. Ketika itu berkaitan dengan hakul adami, antara hak manusia dengan Allah, ditambah dengan satu syarat, hendaknya membebaskan hakul adami. Nah, ketika dosanya ini antara manusia dengan manusia, Allah akan ampuni ketika manusia ini saling memaafkan. Tapi yang minta maaf, dia diminta maaf tapi nggak maafin gitu, nggak mau maafin, itu bagaimana Ustaz? Ada 2 pertanyaan, dijawabnya mungkin agak sedikit singkat ini, agak singkat karena nanti juga Qori ini akan baca surat. Gitu. Yang pertama untuk bagaimana dia sudah taubat, laksanakan dosa lagi terus. Ini anjuran karena ini kalimat ini sebetulnya anjuran untuk semua. Tutuplah taubatmu, laksanakanlah dengan kebaikan. Maksudnya gini, tutup maksiatmu dengan taubat, laksanakan selanjutnya dengan kebaikan. Kalau kemarin sudah maksiat, tobat, saat ini saat mendengar kalimat ini, hentikan. Maksiat itu tobatlah, intinya seperti itu. Insya Allah Allah ampuni. Jangan sampai kalimat yang tadi yang menjadikan pertanyaan, itu yang dimaksud dengan terkait dengan An-Nisa tadi. Ya, dia sudah melaksanakan, ternyata ujung-ujungnya keingkaran, kekufuran itu, maka Allah tidak terima nanti. Atau pas saatnya dia bertobat, saatnya dia sudah lam yugorgir,
Jadi ruhnya itu ada di tenggorokan gitu. Terlambat. Ya, sudah terlambat dia di sana ya. Yang pertama. Yang keduanya terkait dengan hak adami tentunya. Kalau yang tadi kita berbicara itu secara umum di dalam Minhajul Abidin itu jelas diberikan gambaran tentang syarat-syarat bertobat. Satu di antaranya, kalau dia punya hubungan dosa dengan sesama manusia, maka coba dia minta maaf kepada manusia itu. Betul. Kalau ada haknya diambil, kembalikan haknya. Tapi gimana kalau orang itu tidak memaafkan? Kita datang, terus kita minta maaf. Ya, artinya kita jangan merasa terhina, terus kita meminta dengan keikhlasan. Adapun sampai akhirnya dia tidak memaafkan, Allah Maha tahu. Ya, bisa jadi untuk dirinya dimaafkan, orang yang tidak memaafkan, Allah angkat dia sebagai orang yang sombong di mata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya nasihat buat semua, kalau ada orang yang datang kepada kita, maafkan. Minta maaf itu hebat, tapi yang lebih hebat itu memaafkan kesalahan orang lain tanpa orang itu meminta maaf kepada kita, itu jauh lebih hebat. Ya. Atau kita mendoakan supaya beliau juga diampuni, ya, bisa seperti itu. Boleh. Ya. Nah, cuman ada pertanyaan lain. Kira-kira kan taubat dengan apa sarananya tadi? Tadi sudah ada tasbih semua termasuk sholat. Tapi kan kita perlu tanya juga, ada nggak dalilnya kira-kira? Betul. Saya pikir ini harus dibaca sama Qori ini ya. Al-Ankabut ayat 45. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Nah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika seseorang bertobat, itu kan tidak mutlak melakukan kesalahan. Ya. Nah, jadi ketika seseorang melaksanakan sholat itu sesungguhnya dia sudah menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar, dari perbuatan dosa itu. Artinya apa? Sholat itu adalah sebuah upaya, walaupun ini firman dari Allah Subhanahu wa taala, perintah wajib fardhu ain untuk dikerjakan oleh kita semua, tapi itu juga sebagai senjata istimewa, benteng nan kuat kokoh untuk kita tidak terjerumus pada kancah dosa, perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Allah menjaga kesucian kita, ya. Jadi semakin terus kita melaksanakan sholat, maka semakin bersihlah diri kita sekalian. Semakin tahu, semakin jelas perbuatan buruk ada di hadapan kita. Tapi ketika kita jarang sholat, semakin gelaplah. Akhirnya apa? Semakin terjerumus dalam perbuatan dosa. Yang paling penting mungkin dalam kesempatan ini, ketika seseorang berbuat dosa, itu bukan untuk dirinya saja, tapi bisa untuk keluarga, masyarakat, nusa bangsa yang begitu besar. Betul. Masya Allah. Berarti efeknya tidak cuma buat sendiri ya? Itu satu orang. Satu orang. Ya. Gitu. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana supaya dengan taubatan kita, ya taubatan nasuha kita, mudah-mudahan bisa memberikan berkah tidak cuma buat keluarga diri kita, tapi buat bangsa dan negara seperti itu. Dan pemirsa Salam Islami masih ada satu segmen lagi, nanti kita akan bahas dan kesimpulannya. Dan tetaplah bersama kami di Serambi Islami. TVRI, kami kembali. Alhamdulillah kita sudah kembali lagi di sini dan Pak Ustadz nih subhanallah ya. Ada tambahan lagi nggak kira-kira yang menguatkan kita tentang hakikat taubat ini seperti apa? Ya baik, tadi kita sudah berbicara, seorang yang berbuat kesalahan itu bukan, azab itu bukan untuk dirinya saja, bisa untuk yang lain. Kalau kesalahan itu memang menyangkut publik, kesalahan itu menyangkut masyarakat luas, ya yang diperbuatnya. Kaum Sodom
kaum Sodom itu dihancurkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan-perbuatan secara pribadi mereka. Berzina itu kan dilarang oleh Allah, haram. Tapi lebih mengerikan lagi ketika laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan sejenis, itu Allah amat marah. Yang berzina itu dirajam, hanya dirinya saja atau dengan pasangannya, meninggal. Tapi untuk lesbian, untuk homoseksual, Allah masukkan semuanya. Allah diratakan dari bumi, dia ditenggelamkan. Tenggelamnya bukan sekedar ke air laut. Kaum Sodom memang betul ada di Dead Sea, laut mati sana. Tapi Allah akan benamkan ke dalam tanah, ya, gitu. Saya pikir ini oleh karena itu dengan kita beristighfar bersama semua, insya Allah Allah hindarkan dari malapetaka. Ini perlu dibaca surat Al-Anfal ayat 33 ini, ya. Santri yang membacanya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi sekali-kali Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menghukum, Allah tidak akan membuat bencana terhadap orang-orang yang banyak beristighfar tentunya, ya. Itu. Nah, tentunya ini Qori harus membaca ini. Ini sebagai endingnya kita. Ya, di sinilah akan ada simpulannya. Silakan baca. Ya, surat Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Wahai segenap saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, semua yang ada di sini. Jadi ternyata orang-orang yang beristighfar itu bukan sekedar diampuni dosa dan kesalahannya, ternyata dia ini menjadi sesuatu yang mendatangkan rizki yang besar, menggantikan apa yang sudah hilang. Khusus mungkin saudara-saudara kita yang ada dimanapun berada, ya, yang terkena musibah bencana. Ya, baik itu tsunami, gempa, longsor, apa saja semua. Perbanyaklah istighfar, karena ini janji Allah. Apa? Allah menyatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kita diperintahkan untuk coba mohon ampunlah kepada Allah, beristighfar, banyakkan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kewajiban harus kita kerjakan. Karena dengan kita beristighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan dari langit itu, ya, rizkinya berupa air yang tercurah. Ini sebetulnya simbol saja bahasanya, ya. Dan tentunya di ayat selanjutnya Allah akan ganti anak, harta, semua diganti dengan sesuatu yang lebih indah lagi tentunya, ya. Mungkin ini simpulannya, ya, simpulannya. Mohon ampun dari berbagai dosa kesalahan. Istighfar ternyata bukan sekedar Allah memaafkan, ampunan dosa, tapi Allah juga akan memberikan kesuburan untuk bangsa negara ini. Harusnya terjadi banyak hal, insya Allah di stop oleh Allah, dijadikan kemakmuran. Baldatun thayyibatun warbun ghafur. Semua harus sama-sama menjaga agar kita tidak berbuat dosa, ya. Mungkin sama-sama kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dilindungi, dijaga, dan kita dijadikan orang-orang yang senantiasa bertobat dari berbagai kesalahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah ya Rabb, ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni segenap dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Seluruh ya Allah yang telah melakukan kegiatan kerja, apapun bentuknya, yang dalam pandangan-Mu tidak pas, tidak baik, kami mohon ya Allah, turunkan ampunan-Mu ya Allah. Hindarkan kami secara pribadi, keluarga, masyarakat, nusa bangsa tercinta dari berbagai bala bencana, musibah ya Allah. Ya Allah, lindungi kami ya Allah dari berbagai hal keburukan-keburukan yang akan terjadi. Angkat cabut apa yang telah Engkau rencanakan dari keburukan, ganti dengan berbagai hal yang menyenangkan, berbagai hal yang menjadikan harapan, yaitu kebahagiaan, kemakmuran, ketentraman, kenyamanan buat kami seluruhnya ya Allah. Berikan kelembutan hati kami sekalian ya Allah, masyarakat bangsa tercinta ini ya Allah, saling menyatu bersatu, membangun bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz, subhanallah ya. Kita selesai juga kajian kita di subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi suatu bekal dan kita sama-sama amalkan ya, dan kita bagi kepada saudara kita. Dan juga pemirsa Seram Islami, berakhir juga acara kita. Insya Allah kita ketemu lagi dengan tema yang lebih menarik lagi di waktu yang akan datang. Dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.